Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Elvan Black, masih di podcast Silampari. Pada pagi hari ini tanggal 5 Mei 2021, kita sudah kehadiran bintang tamu yang luar biasa, familiar di bumi Silampari, khususnya Murah Tarah ya. Masih penasaran? Bentar lagi ya. Dia ini merupakan sosok perempuan yang anggun, dikenal dekat dengan masyarakat dan masih muda juga. Kita sambut Bunda Lia Mustika Sarip. Wah, apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, sehat dan subur. Alhamdulillah. Itu tiba-tiba ngomong subur gak apa Bunda? Imbang ya? Imbang ya. Baik, ini dia Bunda Lia Mustika Sarip. Kita akan sedikit berbicara lah tentang apa saja sih kegiatan Bunda sehari-harinya saat ini. Sekarang ya, terlebih pasca pilkada, lebih merasakan ini loh jadi istri yang sesungguhnya. Jadi sekarang waktu lebih banyak sama keluarga, lebih banyak kumpul sama keluarga, dan aktivitas sosial juga tetap jalan. Jadi lebih plong, karena memang tipikalnya nggak bisa diam kan. Jadi, emang kenapa selama ini Bunda? Ya. Sibuk Bunda ya? Dengan atau tanpa jabatan pasti beda lah. Masih beda ya Bunda. Kan pasti beban moralnya beda. Jadi sekarang lebih terasa enjoy, tenang. Jadi mungkin teman-teman juga tahu ya Bunda tuh tidak bisa kalau tidak turun ke lapangan. Jadi tetap utamanya bulan Ramadan kegiatan sosial itu tetap jalan sama teman-teman. Ya, seperti apa itu kegiatan sosialnya Bunda? Biasanya Bunda tuh lebih senang langsung menyampiri, datang ke tempat lansia. Kemarin kita terakhir ke panti asuhan. Terus door to door. Bagi-bagi sembako, terus juga mungkin santunan. Dan tipikal Bunda tuh kalau jalan memang matanya harus ke kiri ke kanan. Kenapa? Jadi Bunda tidak pernah menargetkan khusus ini harus untuk si A si B. Jadi kalau ketemu kebetulan lewat yang menurut Bunda berhak layak, ya Bunda bisa stop. Jadi enggak pakai random data itu. Enggak, murni tiba lihat layak kasih. Bahkan yang lucu kemarin. Yang apa tuh Bunda? Waktu ke Linggau jalan lah kan, tiba-tiba lihat nenek-nenek itu jatuh di rel. Mungkin dia udah kenal kita kan. Cuma langsung feeling tuh, ini bukan masalah wilayah ya, karena bukan Murah Tarah Lubuk ini nggak bisa spontan gitu, karena memang ya ngerasa di rel Linggau. Wah, itu jangan sampai ada netizen tuh. Ya untuk kita aja masker kan untungnya ya. Itu semasa ada netizen memoto lari tariannya, ayo nak ke kota nih. Itu refleks Bunda. Baik, berarti masih ada kegiatan sosialnya kita Bunda ya saat ini Bunda ya. Baik, Bunda. Bunda kan mendapat predikat lah dari salah satu koran grup kita Linggau Post sebagai 10 orang perempuan berpengaruh. Bagaimana tuh dengan penyebatan? Bunda malah belum tahu loh. Karena saya bingung apa pengaruhnya gitu kan. Iya. Itu bagaimana Bunda dengan penyematan seperti itu? Bagi Bunda yang penting jangan kita menyemati diri sendiri itu sih. Karena penilaian itu kan pasti datang bukan tanpa alasan. Jadi apapun predikat itu ya sudah, biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh juga berbangga hati, mungkin ngerasa populer, tidak. Tetap sama, ya udah biarin orang nilai. Jangan kita yang ngerasa aku nih populer, jangan. Namun ada beban nggak dengan penyematan seperti itu Bunda? Beban hidup tanpa beban itu bukan hidup. Wah, luar biasa filosofinya ini. Tapi bukan menjadi beban dalam artian harus dijadikan terbebani ke depan seperti apa. Kalau Bunda tuh selalu menjalankan, ya jangan dijadikan masalah lah, kan? Dan juga predikat mau disematkan orang sebagai A, si B, si C, itu kan cuman pelang yang orang tempel ke kita, orang yang menilai loh. Benar, gitu kan? Kita yang punya badan, yang punya diri, ya sudah jalani aja. Bunda bisa jelaskan nggak sosok Bunda tuh orangnya seperti apa sih? Bunda tipikalnya orangnya seperti apa kayak gitu? Kalau menjelaskan diri sendiri agak sulit. Agak sulit narsis gitu ya. Kalau Bunda itu lebih kepada Bunda hidup apa adanya. Mengalir kayak gitu. Mengalir. Bahkan banyak yang nanya sebelum ini hebat yang bawa acara. Sebelumnya bawa acara nanya planning ke depan, saya akan menjawab saya tidak pernah punya planning yang seperti apa. Bahkan ada yang nanya nih ya,
Bunda pasca pilkada apa yang akan dilakukan ke depan? Cuma diam. Iya. Diam. Karena ya hidup harus berjalan. Benar. Kalau kata ya mulai. Kalau kata syair Imam Syafi'i itu, biarkanlah hari-hari berlalu. Lakukanlah apa yang kamu sukai. Benar. Bila takdir sudah ditetapkan, bersabarlah. Artinya apa? Ya hidup tuh mau tidak mau, suka tidak suka harus berjalan. Manusia tuh punya planning, mungkin saya akan ke depan BC, itu bagus. Hidup harus punya planning kan. Tapi ingat ketentuan itu sudah ada. Ya. Jadi biar kita siap dengan segala keadaan, tidak mengharuskan aku besok harus nggak bisa. Itu bukan Tuhan. Nah, jadi kalau nanya Bunda Bunda tetap berjalan sebagaimana mestinya aja. Ya, tanpa ubah. Makanya subur badan. Jadi gini Bunda, sedikit mengulik masa lalu. Bunda dikenal masyarakat orangnya yang luas, yang selalu dekat, selalu ramah dengan orang. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan satu video yang Bunda itu garang kayak gitu kan. Garang. Tiba-tiba kita terkejut dengan satu video yang tersebut. Jadi kita bingung, seperti apa sih sosoknya Bunda Lia ini? Dia bisa-bisa ketika dia garang, ngeri nih. Gimana tuh Bunda? Jadi perempuan itu pasti memiliki power tersendiri. Ya. Lemah lembut, kasih sayang itu kolbunya kita. Tapi perempuan juga kalau sudah mengulik hal yang menurut kita sensitif, apalagi terlebih nama baik keluarga, ranah pribadi, nyawa pun nggak ada arti bagi perempuan. Itu tuh pemirsa. Dan saya ngerasa gini loh, selama saya benar, apa yang harus saya takuti? Iya kan? Apa yang harus saya takuti? Memang video itu viral, banyak yang kaget. Benar. Karena nggak ada yang pernah lihat Bunda marah. Iya benar itu. Nah, jadi hati-hatilah dengan perempuan yang selama ini dia sabar, marahnya orang sabar itu lebih bahaya. Ketimbang orang yang cuap selalu marah, biasanya kosong. Karena dalam video itu yang cowoknya mundur aja perlahan. Jangan memancing netizen. Next. Sudahlah, yang lalu biarkan berlalu. Yang lalu biar berlalu, gimana ya? Bunda hanya bukan porsinya Bunda, karena menurut Bunda harga diri suami, bagaimanapun beliau adalah mantan bupati loh. Sosok yang kami bukan kriminal loh. Kalau memang ada hal-hal yang menyangkut aset negara segala macam, kenapa tidak secara baik-baik saja? Toh juga jangan gini, situasi setelah pilkada itu masih panas di bawah. Kaminya dingin yang punya badan. Bagaimana dengan yang di bawah? Baik tim, baik keluarga, maksud Bunda tuh sudahlah dengan kondisi yang ada, kami pasca pilkada konferensi pers pun enggak. Membuat istilahnya penyampaian pasca pilkada pun enggak. Karena kami mengharap sudah redamkan saja di bawah. Bunda berjalan seperti biasa, Bapak pun seperti biasa. Menjalani kehidupan seperti biasa, normal kayak gitu Bunda. Jangan dipancing lagi, karena tidak ada setelah pilkada Muratara milik semua. Tidak ada lagi mantan bupati baru, nggak ada. Kita tetap mengharuskan Muratara milik bersama. Benar. Luar biasa nih Bunda ya. Baik, ini Bunda. Serius ya? Bunda, kita dapat kabar Bunda juga sudah terjun ke dunia politik. Kata siapa? Dapatlah seliweran foto-foto Bunda memakai baju warna kuning kayak gitu kan. Kebetulan saya lagi suka warna kuning. Dan ini malah sudah 3 tahun yang lalu saya baru ingat punya baju ini. Bapak sampai yang mengingatkan. Benarkah itu Bunda, kalau Bunda sudah mau terjun ke dunia politik? Terjun jatuh sama berkecimpung kayak gitu. Kita lihat ke depan. Memang sudah ada beberapa partai yang datang meminang, bahkan memang dari dulu Mas. Sudah dari dulu Mas. Flashback lah ke belakang. After nikah sama Bapak, memang ada beberapa partai yang ngajak waktu itu untuk ikut legislatif. Cuma seperti yang Bunda sampaikan, saya menikah dengan Pak Sarip bukan untuk menjadi siapa. Benar. Tapi peran saya adalah istri beliau yang harus menyokong, yang harus mendampingi bagaimana suami saya berjalan. Gitu kan? Jadi kalau misalnya Bunda saat itu masuk ke politik, kapan lagi waktu buat mendampingi Bapak? Jadi ketua PKK aja sibuk, anak tinggal, suami tinggal, apalagi berpolitik ya kan? Tapi kalau next ya biarlah waktu yang namun ada Bunda ya, next ada niat. Tunggu. Ya karena melihat kayak gini, masyarakat di bawah menilai Bunda memiliki kans untuk itu, memiliki kemampuan untuk itu.
terjun berkecimpung di dunia itu. Jadi masyarakat tentunya masih ada yang berharap Bunda ketika tidak lagi di bidang kepemerintahannya, mungkin bisa dari legislatifnya, bisa berbantu masyarakat. Mungkin banyak sih Mas, banyak yang bahkan kemarin tuh sempat juga berpikir Bunda yang maju atau Bapak yang maju, gitu kan. Saya bilang saya tidak akan pernah mendahului suami saya. Satu poin, dan kedua saya tidak akan bisa seperti ini kalau bukan karena sosok Bapak Syarif Hidayat, gitu kan. Jadi kalau mungkin ke depan Bunda terjun ke politik, mau tidak mau Mas, sekarang power itu harus ada. Karena Bunda ngerasa memang kita harus berbuat dengan atau tanpa jabatan bisa ya. Tapi dengan organisasi yang lebih besar mungkin cangkupannya bisa lebih besar. Kalau biasanya dengan kita sendiri cukup 10, mungkin kalau organisasi banyak yang terpanggil, ya bisa lebih ramai. Contoh kemarin waktu kita ke panti asuhan, kebetulan saja kan pakai kuning gitu, kebetulan gitu kan, bukan karena something. Alhamdulillah setelah mengunjungi banyak yang ngechat baik di DM baik. Cuman memang hobi warna kuning Bunda ya? Kalau hobi warna semua saya kebetulan gitu kan. Kebetulan kuning mungkin lagi berkibar. Ya, karena teman saya itu Habibie Prakas, ya, katanya enak tuh dia duduk di bawah pohon beringin gitu, rindang kan. Insya Allah pasti teduh ya. Nyari yang dingin-dingin lah sekarang. Nyari yang dingin-dingin Bunda ya. Baik Bunda, saya ingin bertanya, klasifikasi seorang istri di hadapan suami itu seperti apa sih? Kalau menurut Bunda, lakukanlah sebelum kita minta hak kepada suami, berikan dulu kewajiban kita. Terkadang banyak orang yang berpikir, oh menjadi seorang istri itu nanti seperti ini, seperti itu. Jangan selalu mengharap hak kita. Berikan dulu kewajiban. Saya selalu menyampaikan Mas dulu, perempuan itu bisa cantik. Ya. Kalau hak untuk berhias itu diberikan oleh suami. Aduh. Perempuan itu bisa pintar, cerdas. Kalau hak untuk belajar, suami tidak pernah melarang. Perempuan bisa lebih dalam artian mungkin kehidupan sosialnya, mungkin integritasnya, pengetahuannya kalau suami memberikan peluang itu gitu loh. Jadi kalau bagi Bunda, alhamdulillah berjalan sama Bapak mungkin hampir 4 tahun ya pernikahan. Prioritas utama adalah tetap saya adalah seorang istri dan ibu. Baru yang lain. Karena bagaimanapun kiprah mau perempuan berpolitik, mau perempuan itu berkarir, ridho suami itu utama bagi Bunda. Makanya waktu Mas Elpan WA, Bunda bilang, Mas, saya harus izin Bapak. Iya, benar. Saya tidak pernah pergi tanpa izin Bapak. Benar. Alhamdulillah dikasih izin. Alhamdulillah. Bapak tidak pernah melarang. Dan saya, itulah Alhamdulillah 4 tahun pernikahan, rasanya tuh kayak pengantin baru terus. Pengantin baru terus. Ini ada yang belum nikah. Ya itulah maksud kuncinya beristri bahagia seperti itu. Jangan takut untuk memuji pun bohong. Ya. Baik Bunda, apa yang dikangeni selama tidak lagi berkiprah di dunia politik dan tiba-tiba kita menjalani kehidupan normal seperti saat ini? Apa yang dikangeni dari seorang Bunda Lia Mustika Sari? Tentu kegiatan sosial di lapangan sih Mas. Karena memang mungkin sudah banyak yang tahu setelah Bunda dilantik sebagai ketua PKK, Bunda bisa dibilang lebih banyak di desa ketimbang terjun ke desa-desa. Iya. Alhamdulillah 82 desa itu hampir sudah dikunjungi semua. Iya. Dan Bunda memang buat program dulu, kita setiap minggu harus turun. Masyarakat kalau mau datang ke kita, pertama Mas mungkin sarana. Kedua tidak semua orang berani untuk ketemu. Iya kan? Jadi pejabat, pemimpin kita tuh pelayan loh. Di mana-mana pelayan kita yang datang gitu. Jadi Bunda selalu bilang sama Bapak, aku tuh gatel loh kalau tidak ketemu ibu-ibu tidak turun gitu kan. Terus Bapak bilang, ya silakan Bapak tidak melarang. Mungkin sekarang waktu lebih luang dan Bunda datang sebagai sosok Bunda Lia, bukan sebagai embel-embel istri pejabat atau apa. Jadi Bunda ngerasa lebih, alhamdulillah masyarakat tuh nggak ada yang berubah Mas gitu. Tetap mereka ngerangkul, tetap manggilnya oh Bunda gitu kan. Jadi nggak ada yang ngerasa mungkin oh siapa ya tidak. Itu bagi Bunda yang Bunda kangenin mungkin kegiatan sosial, utamanya prioritas Bunda itu lansia, ibu-ibu sama anak-anak. Seperti itu Bunda. Itu yang terasa. Bunda kan tinggalnya di Karangjaya ya? Iya, Terusan. Di Terusan Karangjaya ya. Berarti sebagai penduduk orang Muratara. Apa sih yang diharapkan untuk Muratara ke depannya? Harapan Bunda ke depan
tentu semoga Muratara akan menjadi jauh lebih baik ya, baik secara ekonomi, baik secara kehidupan sosial masyarakat, karena culture kita di Muratara itu karena Bunda asli Muratara ya. Asli kelahiran Teran loh, wong Nibung Bunda. Orang Nibung. Iya, Bunda kelahiran desa loh. Jadi Bunda ngerasa dengan sosok sebagai anak desa yang benar lahir di desa, di transmigrasi, terus Bunda hijrah sekolah kuliah di Jakarta, maksudnya setelah kita di desa ke ibu kota, Bunda ngerasa daerah kita harus maju. Iya. Banyak orang Muratara banyak yang berpotensi gitu loh. Benar. Banyak anak-anak Muratara yang sekolah di luar yang berpotensi, tapi mereka nggak mau pulang ke Muratara. Termasuk waktu itu Bunda pun gitu, karena mikir aku pulang mau ngapoi kerja aku. Nah ini yang harus dirubah mindset anak muda sekarang. Jangan terpaku kita nunggu pekerjaan dikasih, tapi ayolah yang sudah memiliki ilmu lebih daripada teman-teman, mungkin sudah punya pengalaman di luar, ayo pulang bangun daerah kita. Jangan menunggu pekerjaan dikasih, tapi semangat buatlah pekerjaan. Bahkan kalau bisa ciptakan lapangan pekerjaan untuk orang. Itu mindset anak muda itu harus dirubah. Oke. Ini benar, sebagai seorang sosok perempuan, bagaimana sih potensi SDM perempuan Muratara itu? Kalau Bunda tadi berbicara tentang kepemudaan, bagaimana pemudinya? Pemudinya. Ya. Kalau untuk sosok perempuan yang saya anjungi jempol agamis sih Muratara. Oh, agamis. Selama saya menjabat sebagai ketua PKK, pengajian itu bisa seminggu 2-3 kali. Kalau puasa yang paling saya rindukan sebelum Covid, kita tadarusan. Dan itu bukan hanya misalnya, oh ini pengajian tuh ibu-ibu, no. Pengajian banyak yang datang gadis-gadis loh gitu. Iya. Jadi memang potensinya kalau untuk mencari istri orang Muratara saya rekomen. Oh iya. Hei kamu yang jomblo. Ini ada rekomendasi. Perempuan Muratara biasanya pekerja keras, ya. Agamis dan juga biasanya di dapur. Jangan jempol. Masak pinter kan. Ini jomblo nih. Dan masih banyak juga anak-anak kita Muratara yang masih berpendidikan di luar daerah mungkin. Masih banyak yang kuliah karena memang yang Bunda dapati hebatnya orang-orang Muratara itu, biarlah orang tuanya petani termasuk saya, biarlah orang tuanya misalnya itu nyadap karet, berkebun, biarlah mereka hidup di kebun, yang penting anak berpendidikan tinggi. Itu rata-rata banyak yang ngerantau sekolah itu orang-orang anak-anak petani gitu. Anak-anak petani yang memiliki semangat memang ingin berarti mereka keinginan untuk berpendidikan lebih itu masih sangat tinggi Bunda. Oke pemirsa ya, luar biasa kita dapat berbagi pengalaman nih dengan sosok perempuan yang inspiratif ya. Dapat pernah penghargaan inspiratif ya, perempuan inspiratif Bunda ya, dari tahun 2019 Bunda ya. 2018 waktu 2018 Sumsel langsung Bunda ya. Wah ini luar biasa nih, podcast kita langsung melejit ini. Bunda, apa yang akan Bunda sampaikan untuk seluruh perempuan Muratara, pemuda Muratara, agar bisalah bangkit, istilahnya bisa bangkit seperti Bunda lah sebagai pionernya kayak gitu. Pesan Bunda, dengan atau tanpa embel-embel, manusia itu sudah memiliki porsinya masing-masing. Jadilah versi terbaik diri kita. Gitu. Kita jangan selalu mandang, oh aku harus seperti A, si B. Enggak. Pionir itu diri kita sendiri gitu loh Mas. Jadi lakukanlah, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Yang menilai kita baik atau bukan itu kan orang lain. Tapi lakukanlah yang terbaik tanpa berharap penilaian orang. Dan jangan pernah putus asa, walaupun kita di daerah, Muratara itu kaya. Muratara kaya, baik sumber dayanya, sumber daya alam, manusia kaya. Siapa? Muratara ini punya kita loh. Ya bukan masalah pemimpin, saya menghargai semua pemimpin di Muratara, saya rasa orang-orang yang berkompetensi semua. Tapi kan tidak mungkin menjabat selamanya. Artinya the next ke depan ini harus punya sosok-sosok baru. Ya, sekarang tuh rata-rata tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu dengan embel panjang, siapapun bisa gitu kan, untuk membangun daerah. Jadi Bunda harap Bunda selalu tetap ada kasih. Luar biasa. Ya, karena masih banyak yang sering kan nge-DM, Bunda masih boleh kami ke rumah. Bunda, masih ada yang yang kayak gitu. Masih sering. Anak-anak tuh masih sering konsul. Terus masyarakat. Gimana respon kita Bunda ketika pada saat itu kita? Bunda cuma bilang, Bunda bukan siapa-siapa loh, gitu kan. Terus mereka cuma jawab, yang penting Bunda termasuk messenger saya kayak gitu. Iya, saya bilang, Mas, saya tuh bukan siapa-siapa loh. Iya. Tapi saya senang, alhamdulillah masih banyak
ya itu kadang-kadang kita juga tidak tahu ya. Benar. Bagaimana kita disosok di mata orang lain, di hati orang kita nggak tahu. Alhamdulillah walaupun bukan siapa-siapa, kita tetap memanggil saya Bunda. Gitu. Jadi Bunda selalu bilang Bunda tetap ada nak. Kadang-kadang kalau yang anak muda gitu, kalau yang seumuran Bunda tetap Bunda kamu. Tetap inilah ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Kapanpun kalau butuh tenaga, pikiran, Bunda siap. Siap Bunda ya. Wah ya. Yang penting untuk kebaikan. Untuk kebaikan, luar biasa pemirsa. Baik pemirsa, udah hampir 20-an menit, setengah jam lah kita duduk bersama di sini. Bisa 20 jam gitu. Nggak terasa, waktu begitu cepat ya karena faktor chemistry ya antara pertanyaan dan jawaban itu mengalir dengan tepat seperti itu. Dan kami mengucap terima kasih nih Bunda telah menyempatkan hadir di podcast Harian Sinambari. Baik pemirsa, mungkin sampai sini dulu Bunda. Mungkin ke depannya kita nggak tahu, mungkin ada episode selanjutnya. Bersambung dong. Kalau trending topik kita bersambung ya. Bersambung kayak gitu. Kita bikin podcast khusus Blue ya. Benar. Mungkin setelah memang benar sudah terjun ke politik, baru kita undang lagi kayak gitu kan. Baik, sampai di sini dulu Bunda. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona Bunda. Oke, terima kasih.